Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Jadi untuk mata kuliah media dan sumber belajar, jadi saya akan menjelaskan untuk orientasi perkuliahannya melalui video ini. Nah, jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah terkait bagaimana Anda merancang media, ya, merancang media dan juga merancang sumber belajar, ya. Apa itu media, apa itu sumber belajar, nanti kita akan bahas secara detail di pertemuan berikutnya. Nah, jadi ada konsep tentang media dan sumber belajar, itu pertama ya. Kemudian ada jenis-jenis media, sumber belajar, analisis kebutuhan media dan sumber belajar di sekolah dasar. Jadi media seperti apa saja, ya nanti target jenisnya, nanti kebutuhannya apa, tergantung materinya ya. Kemudian desainnya, ya. Desain media dan sumber belajar, bagaimana Anda nanti mendesain. Nah, tentu ada beberapa aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh adik-adik untuk membuat ini semua. Jadi ini beberapa isi atau deskripsi dari mata kuliah ini, isinya ya. Nah, jadi nanti kita akan jabarkan di sini. Saya baca dulu ini. Jadi yang pertama adalah konsep tentang media dan sumber belajar, kemudian jenis-jenis media dan sumber belajar, jenis-jenis media ya, jenis media pembelajaran, ada jenis-jenis sumber belajar apa saja, nanti kita akan ulas. Kemudian ada analisis kebutuhan media pembelajaran di SD, kemudian ada desain media pembelajaran di SD, kemudian analisis kebutuhan sumber belajar apa-apa saja, kemudian desain sumber belajar. Kemudian ada, nah ini, praktek mendesain media pembelajaran berbasis web, misalnya Google Classroom. Ini adik-adik harus pahami bagaimana mendesainnya. Kalau selama ini mungkin Anda hanya sebagai siswa, ini nanti Anda akan menjadi gurunya. Atau mungkin ada aplikasi lain, misalnya Edmodo atau Moodle ya, atau dan sejenisnya. Nanti kita akan bahas itu, tapi minimal Google Classroom ya. Kemudian ada praktek mendesain pembelajaran visual. Nah, visualnya apa saja? Ya nanti kita mungkin menggunakan aplikasi tertentu, misalnya PPT untuk visualnya, ya, yang semenarik mungkin. Nah, nanti tentu ini akan terkait dengan tingkatan ya. Kalau anak kelas 1 seperti apa, kelas 2, 3 sampai kelas 6-nya seperti apa, tentu berbeda tampilan-tampilannya ya. Oke, begitu juga untuk jenis materinya tentu akan berbeda. Ya. Kemudian ada audiovisual ya, praktek mendesain media pembelajaran audiovisual. Ya mungkin pakai Animaker atau aplikasi yang lainnya, nanti kita akan bahas pada saat sinkronos ya. Kemudian ada praktek mendesain media pembelajaran dari lingkungan. Nah, ini dari lingkungan. Nah, nanti ini mungkin di wilayah perkotaan ya yang terkait ini 8, 9, 10, atau di wilayah yang memiliki sumber memiliki internet, listrik dan sebagainya yang memungkinkan ini terjadi. Nah, kalau ini mungkin karena namanya SD itu tidak semuanya adalah memiliki fasilitas atau media yang mumpuni terkait teknologi yang lebih canggih, tapi nanti ini kita akan rancang bagaimana kalau misalnya media itu tidak ada ya hanya menggunakan media yang dari lingkungan ya. Itu seperti apa desainnya, baik untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA dan sebagainya. Tentu seperti apa kita mendesain ini dengan melalui menggunakan lingkungan yang ada. Oke. Nah, ini ada pertemuannya. Kalau kita lihat di sini ada 16 kali pertemuan ya, ada 16 kali pertemuan. Nah, nanti ada 16 kali pertemuan, sehingga nanti ini bisa dilihat masing-masing. Nah, ini saya rancang dia untuk jadi ada 16 minggu. Nah, jadi prosesnya satu topik itu ada 1 minggu ya. 1 minggu misalnya ini, jadi ke depan, jadi untuk minggu depan kita akan membahas ini. Nah, tetapi sebelum membahas itu adik-adik harus mencari literatur ya terkait dengan konsep media. Nah, kalau namanya konsep media itu sudah mencakup tentang bukan hanya pengertian saja,
tapi sudah ada jenis-jenis, terus ada apalagi tentang media ya, ya minimal jenis-jenis dan pengertian lah, atau apa saja sih media yang terkait dengan media pembelajaran itu apa saja ya. Kemudian konsep media itu apa artinya ya, baik secara apa namanya, istilahnya definisi secara apa ya, misalnya media dari kata apa gitu, medium, kemudian sehingga dinyatakan perantara atau sebagai alat informasi. Nah, termasuk di situ fungsi ya. Coba kita lihat di bahan kajiannya ya. Mencari tahu tentang mencari sumber ya, sumber informasi tentang konsep media dan sumber belajar. Kemudian ini terkait dengan manfaat media dan sumber belajar ya. Dan nanti juga sekalian bisa adik-adik cari ini jenis-jenis medianya ya. Kemudian jenis-jenis sumber belajar. Nah, jadi untuk beberapa item ini mungkin kita bisa adik-adik bisa langsung untuk mencarinya ya. Jadi poin 1, 2, 3 ini karena sering berkaitan ya, maka 1, 2, 3 ini silahkan dicari dalam waktu ya, kita lihat nanti 1 minggu atau 2 minggu ya. Kalau misalnya kita melalui chat dengan ketua kelas atau melalui WhatsApp, saya beri waktu 2 minggu ya, 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu ya, setelah 2 minggu itu baru nanti, atau 1 minggu dulu ya, 1 minggu kita cek, karena sini tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu rumit. Ini hanya menjelaskan jenisnya saja ya. Mungkin ini bisa di jenis media dan jenis sumber belajar ini bisa disatukan. Jadi saya kasih waktu 1 minggu dulu ya adik-adik untuk mencari ini ya. Nanti kalau misalnya belum ya, nanti kita tambahkan ininya. Nah, ini yang agak susah ini di sini nanti. Adik-adik harus membedah kurikulum yang terkait dengan medianya ya. Kurikulum atau silabus SD yang terkait dengan media. Jadi nanti akan menentukan media apa yang digunakan, termasuk nanti tentang buku ajar ya. Jadi karena menganalisis kebutuhan ya, kebutuhan media pembelajaran. Nah, terus ini mendesain di adik-adik di sini mendesain media pembelajaran ya. Karena ini mendesain, maka dia akan merancang medianya ya. Kemudian menganalisis kebutuhan sumber belajarnya, kemudian mendesain sumber belajarnya ya. Nah, makanya sebelum masuk ke sini adik-adik silahkan cari tahu tentang apa itu sumber belajar ya. Karena di dalam konsepnya ada media ya, dia sebagai media, tapi kadang dia juga sebagai sumber belajar ya. Yang seperti apa yang dimaksud dia sebagai media dan juga sekalian sebagai sumber belajar, nanti silahkan adik-adik bedakan mana media, mana sumber belajar. Tapi kadang ada bagian daripada media itu juga menjadi sumber belajar ya. Oke. Kemudian nah ini mendesain sumber belajar. Jadi ada mendesain media, nanti ini selanjutnya setelah tiga konsep ini ya. 3 konsep ini, nanti setelah ini baru kita akan masuk kepada menganalisis kebutuhannya ya. Jadi kita akan menganalisis ini, kemudian Anda akan mendesain ya, mendesain. Oke. Kemudian di selanjutnya adalah setelah itu baru Anda akan melaksanakan UTS. Nah, setelah itu adik-adik akan ini masih mendesain ya, mendesainnya ini yang berbasis web ya. Ini waktunya 14 hari atau 2 minggu. Kemudian ini mendesain media pembelajaran visual ya. Kemudian di sini audio visualnya ya, ini biasanya video, nanti pakai Animaker atau sejenisnya. Kemudian ini yang mendesain pembelajaran dari lingkungan, ada 14 hari waktunya. Oke, saya rasa itu yang akan adik-adik lakukan selama 1 semester ke depan. Jadi dengan harapan bahwa setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini,
adik-adik akan adik-adik akan menguasai bagaimana mendesain media pembelajaran dan mendesain sumber belajar, ya. Nah, sehingga nanti adik-adik diharapkan pada saat jadi guru sudah tahu, oh ini medianya ini, ya, karena adik-adik sudah kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak ini adalah ini, karena terkait dengan tingkatannya. Ini media kelas 1, ini nanti cocoknya media ini, gitu. Ya, ini sumber belajarnya untuk mereka karakteristiknya suka di luar kelas, maka dia harus dibawa ke luar kelas. Karakteristik siswanya dia sukanya adalah mengotak-atik sesuatu. Nah, maka media yang digunakan ya jangan hanya media berupa video ya, tapi harus media yang memang langsung bisa dipraktekkan. Ya, itu juga tergantung dari tujuan pembelajaran atau indikator dari capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh guru saat itu. Nah, saya rasa itu saja adik-adik yang dapat saya sampaikan. Jadi silahkan adik-adik, terakhir saya sampaikan lagi, adik-adik akan menganalisis ya tentang konsep media dan sumber belajar, manfaat media dan sumber belajar, jenis-jenis media pembelajaran, dan jenis-jenis sumber belajar. Dalam waktu 7 hari ke depan ya. Nanti jadi ini tidak ada dalam bentuk tugas, tetapi adik-adik harus memahami ini semua. Kalau adik-adik akan menulis atau akan merangkum ya silahkan. Tetapi yang saya tekankan adalah adik-adik menguasai konsep ini. Ya, apakah nanti akan dilakukan pretest atau posttest ya kita tunggu saja nanti. Ya, oke. Saya rasa itu saja adik-adik. Mohon dipelajari. Ya, mohon dikuasai konsep ini, bukan ditulis atau dibuat rangkuman, tetapi dikuasai. Nanti apakah ada pretest atau ada yang akan saya tanyakan saat pertemuan berikutnya, maka adik-adik sudah siap semuanya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.